Kasus lainnya pemirsa, dua asisten rumah tangga nekat melompat dari lantai 4 rumah majikannya. Diduga keduanya nekat melakukan aksinya karena mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Dua asisten rumah tangga ART nekat melompat dari lantai 4 rumah majikannya di Jalan Bendungan Walahar Buntu, kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari kemarin. Akibat kejadian itu, satu orang ART berinisial D yang masih berusia 19 tahun tewas di lokasi. Sementara, rekannya R berusia 30 tahun mengalami luka serius berupa patah tulang. Diduga, kedua korban berusaha melarikan diri secara diam-diam melalui jendela lantai atas rumah yang juga difungsikan sebagai indekos. R yang selamat langsung dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo untuk mendapatkan penanganan medis. Ia mengalami patah tulang pada bagian tangan dan kaki akibat terjatuh dari ketinggian belasan meter. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan, pihaknya masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti di lokasi kejadian. Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui di TKP. Untuk motifnya, informasi di tempat kejadian bahwa kedua orang ini adalah ART yang berada di rumah pada lantai 4 yang berupaya pergi atau melarikan diri dari rumah tersebut. Dugaan sementara, kedua ART ini mencoba kabur karena merasa mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari majikannya. Polisi menambahkan, majikan atau pemilik indekos berprofesi sebagai pengacara dan konten kreator. Hidayat Azril, Berita 1, Jakarta. Maka pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi terkini di TKP ART yang diduga disiksa oleh majikannya hingga nekat meloncat dari lantai 4. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Berita 1. Di sana sudah ada Mita Hapsari dan juru kamera Hidayat Syarif di TKP, yakni tepatnya di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Mita, bisa digambarkan kepada kami situasi saat ini seperti apa dan juga sebetulnya dalam kondisi melihat bangunannya begitu tadi disebutkan berlantai 4, apakah memang ada celah-celah yang memungkinkan untuk seseorang kemudian bisa turun melalui lantai 4 itu atau seperti apa, Mita? Ya, selamat siang Anissa dan juga Iqbal, begitu juga Profesor Berita 1. Situasi saat ini 2 hari setelah terjadinya aksi kabur dari 2 orang asisten rumah tangga dari pemilik rumah kosan di Jalan Walahar Buntu, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat ini suasananya sangat sepi begitu karena lokasi kejadian berada di Jalan Buntu begitu, sehingga tidak terlalu banyak lalu lalang warga di sekitar lokasi. Namun memang kalau bisa dilihat beberapa aktivitas masih terlihat seperti kendaraan bermotor dari para penghuni kos begitu, karena di sini terdapat beberapa bangunan kos-kosan yang cukup ramai begitu. Kalau bisa dilihat dari bangunannya sendiri, bangunan kosan dari mulai Residence 2 ini terdiri dari 4 lantai, di mana bangunan pertama lantai 1 hingga lantai 3 digunakan untuk kos-kosan begitu, sementara lantai 4 difungsikan sebagai rumah hunian dari pemilik indekos. Dan memang diduga kedua ART tersebut lompat dari lantai 4 langsung ke mendarat di Jalan Walahar Buntu yang merupakan gang tepat di samping bangunan indekos. Nah, di saat itu pula pada Rabu tengah malam, keduanya R maupun D ditemukan oleh warga dalam keadaan masih hidup, di mana D yang merupakan anak berusia 18 tahun ditemukan warga masih dalam keadaan hidup dan merintih kesakitan, namun saat ditanya oleh warga tidak memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun untuk korban R yang berusia 30 tahun masih dapat berkomunikasi dengan warga yang menolong mereka. Keduanya memang sempat dilarikan ke rumah sakit RSAL Minto Harjo yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, namun sekitar pukul 1 dini hari keesokan harinya pada hari Kamis korban D dinyatakan meninggal dunia. Anissa.
Mita, tentu ini juga berdasarkan kasus yang terjadi ini, apakah warga sebetulnya langsung mengidentifikasi korban atau korban ini jarang terlihat keluar dari rumah majikannya? Mita. Ya, memang berdasarkan keterangan saksi yang enggan disebutkan namanya, hampir semua saksi mengaku tidak mengenal kedua ART tersebut. Bahkan termasuk dari warga yang mendengar suara dentuman dan juga menolong korban saat kejadian, mereka mengaku tidak mengenal dari keduanya. Namun dari wawancara warga pada malam tersebut kepada korban R, sempat mengaku bertanya kepada R pekerjaannya sebagai apa, pekerjaannya sebagai ART, dan memang baru 5 hari bekerja di rumah hunian dari pemilik indokos tersebut. Iqbal. Baru bekerja selama 5 hari begitu ya, artinya memang masih sedikit begitu interaksi yang dilakukan antara ART bersama dengan masyarakat sekitar, begitupun juga kalau kita melihat dari yang tadi sudah Anda sampaikan. Nah, tapi kalau dari majikannya sendiri, apakah dari warga sekitar pun ini mengenal cukup dekatkah dengan majikan, seperti majikannya mungkin ini merupakan seseorang yang cukup terbuka begitu sehingga bisa mengetahui dari seperti karakteristik maupun juga kebiasaan dari majikannya seperti apa sebetulnya, Mita? Ya, kalau terkait dengan karakter dari majikannya sendiri, warga yang kami wawancarai mengaku tidak begitu mengenal dari majikan itu sendiri maupun juga berinteraksi begitu. Namun memang kalau benar disampaikan profesinya merupakan profesi sebagai pengacara begitu, bersetara juga dengan anggota keluarga lainnya yang berada di sekitar yang juga memiliki bangunan di sekitar lokasi di sini. Namun demikian terkait dugaan adanya penyekapan dan lain sebagainya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat KBP Robi masih belum bisa memastikan atau menyimpulkan, karena per kemarin majikan kedua korban tersebut sudah dimintai keterangan kepolisian, namun polisi masih belum bisa mengambilkan kesimpulan karena penyelidikan masih akan terus berlanjut. Baik, Mita, tentu ini juga kita menunggu update berikutnya apakah memang nanti pemilik kosan atau majikannya juga ini akan diamankan begitu setelah informasi yang dihimpun cukup untuk dijadikan bukti begitu. Terima kasih Mita atas laporannya, selamat bertugas kembali.